Halo semuanya, kembali lagi di pembahasan tutorial. Langsung aja kita bahas nomor 6. Di sini kita disuruh menyatakan theta dalam X dengan menggunakan fungsi-fungsi inverse trigonometry. Nah, di sini saya tidak suka penempatan sudutnya gitu ya. Jadi saya mau buat sudut lain gitu. Jadi di sini saya bisa gambarkan lagi segitiganya mungkin di sini gitu ya. Nah, kemudian di sini X. Kemudian kita ada bagi dua lagi di sini gitu ya. Ini tiga, ini dua. Kemudian di sini adalah katanya sudut theta. Nah, saya pengen di sini saya kasih sudut lagi, namanya sudut alfa gitu ya. Misalnya aja, misal. Aduh, ya ini jelek banget lah gambarnya. Oke, jadi misalnya ini sudut alfa gitu ya. Nah, jadi kita juga misalkan juga, kita misalkan suatu sudut beta yang adalah penjumlahan dari alfa dengan theta. Maka di sini saya bisa nyatakan theta sebagai beta kurangi dengan alfa. Nah, beta kurang alfa dapat saya tulis sebagai fungsi inverse trigonometri. Nah, bagaimana caranya? Coba contohnya yang paling gampang deh. Yang berarti kalau misalnya kita punya di sini sisi miring X, lalu panjang ini adalah 5, maka dengan gampang kita tahu bahwa ini adalah akar dari X kuadrat minus 25 gitu ya. Nah, di sini eh, saya tahu bahwa tangen alfa itu adalah 2 per akar X kuadrat min 25. Maka alfa dapat saya tuliskan sebagai tangen inverse gitu ya, dari 2 per akar X kuadrat minus 25. Hal yang sama dapat kita lakukan pada beta. Ya, tangen beta itu adalah 5 per akar dari X kuadrat minus 25. Gitu ya. Sehingga beta dapat saya tuliskan sebagai tangen inverse dari 5 per akar X kuadrat minus 25. Nah, sehingga di sini ketika saya diminta untuk menyatakan theta, ya gampang saja gitu kan. Saya tahu bahwa tadi theta adalah beta dikurangi dengan alfa gitu ya. Maka theta dapat saya tuliskan sebagai tangen inverse dari 5 per akar X kuadrat minus 25. Begitu, dikurangi dengan tangen inverse dari 2 per akar X kuadrat minus 25. Ya, begitu kurang lebih. Untuk soal nomor 7. Nomor 6, maaf. Lanjut ke soal nomor 7, kita akan coba bahas sampai soal nomor 12 ya. Biar nggak ketinggalan sama dosen. Ya, saya tahu kalian mau buat PR kan, jadi saya bantu. Oke, di sini nama disuruh untuk menghitung tanpa menggunakan kalkulator. Nah, untuk yang A, kita tahu bahwa kosinus pi per 6 itu adalah berapa ya? Cos 30. Berarti kan sinus inverse dari 30 cos 6. Ya, 30 ya. Cos 30 itu kan berarti adalah setengah akar 3 atau akar 3 per 2. Maka nilai sinus inverse dari akar 3 per 2, kita tahu bahwa untuk range, misalkan saya misalkan ya, misalnya, saya misalkan fx itu sebagai sinus inverse x gitu ya, maka fx ini akan selalu ada dalam rentang min pi per 2 sampai pi per 2 gitu ya. Maka di sini jawaban yang cocok untuk soal ini adalah setengah akar 3 itu berarti adalah pi per 3 ya. Jadi ini pi per 3 karena pi per 3 berarti 60 derajat gitu ya. Oke, lanjut yang B. Di sini B itu cosinus 2 sin inverse min setengah akar 3. Nah, kalau jawaban resminya, kita diminta untuk menggunakan seperti kayak cos 2 theta, ini kita bisa ubah menjadi 1 minus 2 sin kuadrat theta. Sebenarnya kita tuh diminta untuk menggunakan identitas ini. Tetapi ya karena saya mau cara yang gampang dan mudah dimengerti gitu ya, jadi langsung aja gitu. Jadi kan berarti ini cosinus 2 sinus inverse dari min setengah akar 3. Dari min pi per 2 sampai pi per 2 jelas ada yang menyebabkan min akar 3 per 2 kan. Min akar 3 per 2 itu berarti minus pi per 3. Berarti di sini kosinus dari 2 kali minus pi per 3 gitu ya. Maka di sini akan menjadi kosinus
minus 2pi per 3. Nah, kita tahu dalam fungsi cosinus, kita tahu dalam fungsi cosinus bahwa cosinus alfa akan sama saja dengan cosinus min alfa gitu ya. Nah, maka di sini akan jadi cosinus dari 2pi per 3. Yang berarti kalau saya hitung berarti adalah minus setengah ya. Karena 2pi per 3 itu 120 derajat. Oke, lanjut ke yang C, kotangen. Ini juga sama, kita lakukan hal yang sama. Jadi di sini berarti kotangen dari tangen inverse dari akar 3 per 3. Sepertiga akar 3 itu berarti pi per 3 ya. Pi per 6 ya. Pi per 6. Jadi di sini 2 dikali dengan pi per 6. Berarti ini akan jadi kotangen dari pi per 3. Yang berarti adalah sepertan pi per 3 berarti akan jadi sepertiga akar 3. Dan yang terakhir, eh yang D cukup bagus soalnya. Yang D, eh sinus cos inverse 3/5 ditambah sin inverse 5/13. Nah, di sini saya dapat memisalkan, bukan memisalkan sih. Jadi kita misalkan aja. Jadi kita misalkan ini sebagai A gitu ya. Lalu ini kita misalkan sebagai B. Maka dengan identitas trigonometri yang udah kita pelajarin, berarti sinus A tambah B adalah sinus A kali dengan cos B ditambah dengan cosinus A dikali dengan sin B. Nah, berarti di sini nilai dari sin A plus B akan menjadi sinus dari cosinus inverse 3/5 dikali cosinus dari sinus inverse dari 5/13 gitu ya. Ditambah dengan cosinus, terus di sini A-nya adalah cosinus inverse 3/5 dikali dengan, ya ini jadi ya, sinus inverse 5/13 lah, gitu ya. Oke, nah kita punya sifat di identitas, bukan di inverse trigonometry, tapi saya juga lupa identitasnya, saya harus lihat lagi dulu. Kalau misalnya kita punya cosinus inverse dan sin cosinus inverse gitu ya, maka akan jadi akar dari 1 min x kuadrat. Jadi kalau kita punya sin cosinus inverse x, nah ini akan jadi akar 1 minus x kuadrat. Hal yang sama akan berlaku. Nah, hal yang sama akan berlaku pada ini gitu ya. Nah, maka saya bisa tuliskan ini sebagai akar dari 1 minus 3/5 kuadrat gitu ya. 3/5 kuadrat dikali ini 1 minus 5/13 kuadrat. Nah, ini ditambah dengan, nah kalau misalnya cosinus inverse berarti dia akan jadi dirinya sendiri. Berarti ini 3/5 dikali dengan 5/13. Berarti di sini akan jadi 4/5 dikali 12/13 ditambah 3/13. Jadi di sini adalah 48/65. Yang ini saya ubah menjadi 15/65. Maka saya akan dapatkan nilai 63/65. Begitu. Lanjut. Soal nomor 8.
Soal nomor 8 ini saya bahas cepat aja karena jarang banget soalnya keluar di ujian gitu. Jadi agak membuang waktu untuk mempelajari ini. Tapi kalau teman-teman mau pelajari boleh silakan. Ya, ini kita tanyakan limit cosinus inverse dari limit x menuju setengah dari cosinus. Ya, intinya masukin aja lah ya kan nggak 0 per 0 sebenarnya kan. Jadi kayak ya yang A itu kayak langsung aja kayak cosinus inverse dari setengah. Nah, cosinus inverse itu range-nya range-nya itu ada di dari 0 sampai pi. Berarti di sini yang memenuhi adalah pi per 3. Gitu ya. Nah, terus yang B, limit x menuju 1 dari kiri gitu kan ya. Menuju 1 ya berarti pi per 2 dong. Kan sin berapa? Berarti kan pertanyaan sekarang adalah sin berapa yang hasilnya adalah 1. Ya, jelas banget pi per 2 gitu ya. Lanjut di sini yang C, berarti ini tangan inverse dari, ya, intinya ini nggak diperbolehkan sih sebenarnya supaya gampang aja. Tan berapa yang hasilnya tak hingga? Tan 90 kan berarti pi per 2 juga. Oke, dan yang terakhir saya akan inverse berarti di sini kita ubah dulu lah. Jadi limit x menuju negatif tak hingga. Nah, secant inverse itu berarti saya bisa tuliskan sebagai cosinus dari sebab x. Gitu ya. Berarti cos berapa yang hasilnya nol gitu ya. Kalau x-nya kita masukin tak hingga kan jadi nol tuh. Berarti cos nol itu berapa? Cos nol juga lagi-lagi adalah pi per 2 gitu ya. Oke. Jadi harusnya begitu aja. Dan soal ini juga jarang masuk ke ujian. Tapi saya akan coba cek jawabannya. Siapa tahu saya salah. Hmm. Saya curiganya mungkin saja minus pi per 2 gitu ya. Cuman kita lihat. eh, oh enggak, tetap pi per 2 aman ya. Tetap pi per 2 jawabannya. Ya, benar kok. Jawabannya, jadi semua jawabannya mostly pi per 2. Saya nggak tahu yang buat soal gimana, tapi ya begitulah gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini lebih mending lah. Nah, kita disuruh menentukan turunan. Nah, fungsi yang pertama itu adalah turunan dari sinus inverse x min 1. Jadi untuk menurunkannya d dx gitu ya, ini sama saja dengan ya turunan aja. Turunan dari sin inverse itu kan adalah 1 per akar dari 1 minus x min 1 kuadrat. Jangan lupa dikalikan dengan turunan x min 1, yaitu adalah 1. Ya udah sama aja 1 gitu ya. Jadi berarti di sini eh, akan jadi, duh males banget ngitungnya. Jadi ini 1 minus x kuadrat min 2x tambah 1. Berarti ini akan jadi minus x kuadrat ditambah 2x gitu ya. Oke, jadi ini akan jadi 1 per akar dari minus x kuadrat plus 2x. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Itu adalah cosinus inverse dari x kuadrat. Ya, sama aja. Berarti kan yang B, kita harus tahu dulu turunan dari cosinus inverse apa. Oh, turunan dari cosinus inverse itu adalah minus 1 per akar dari 1 min x kuadrat dikuadratin gitu kan. Dikali dengan turunan x kuadrat, yaitu 2x. Berarti kalau kita coba sederhanakan di sini, berarti ini akan jadi minus 1 per akar 1 minus x pangkat 4 dikali dengan 2x. Atau ya, saya langsung nggak buka aja 2x-nya di atas gitu ya. Karena kita nggak bisa sederhanain apa-apa lagi gitu. Ini langsungnya ini 2x. Lanjut yang C gitu ya. Yang C saya coba di sini. Yang C itu adalah Y sama dengan X tangen inverse dari E pangkat X. Nah ini butuh aturan eh, pekali, aturan perkalian atau aturan hasil kali gitu ya. Nah,
Berarti di sini D dx-nya akan jadi aturan sekali. Berarti apa? U aksen V ditambah dengan UV aksen. Berarti di sini D dx, U aksen itu kita misalkan dulu ya. Berarti kalau U-nya X, berarti U aksennya 1. Kalau V-nya itu tangen inverse dari E pangkat X, berarti V aksen adalah, wah ini benar kan? Berarti adalah 1/1 tambah E pangkat X kuadrat dikali dengan E pangkat X. Gitu ya. Ini V aksennya. Berarti di sini U aksen V akan jadi tangen inverse dari E pangkat X ditambah X dikali dengan X kali E pangkat X per 1 tambah E pangkat 2X. Gitu ya. Udah nggak bisa disederhanain, udah jawaban realnya gitu gitu loh. Ditulis aja gitu. Yang D, secant Y sama dengan secant inverse dari X kuadrat tambah 1. Nah, sama aja. Jadi berarti ini D dx. Turunan dari secant inverse ini agak jarang gitu ya ditemukan gitu ya. Tapi turunan dari secant inverse itu adalah 1/mutlak X. Jadi kayak 1 berarti di sini mutlak X kuadrat tambah 1 gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini akar dari X kuadrat plus 1 kuadrat dikurangi 1. Jadi sesuaikan aja sama sudutnya. Nah, ini berarti kita kali sama 2X ya, turunan dari X kuadrat plus 1. Nah, kalau teman-teman jalankan perhitungan ini gitu, teman-teman akan dapatkan bahwa dx ini akan sama dengan 2X. Nah, ini yang di dalam akar, teman-teman lihat itu X kuadrat plus 1 dikuadratin. Berarti kan jadinya X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat plus 1. Nah, kalau dikurangi 1, berarti kan sisa X pangkat 4 plus 2X kuadrat. Yang berarti saya bisa ubah jadi seperti ini kan? Betul? Sorry, X kuadrat tambah 2. Berarti ini saya bisa tulis sebagai akar dari X kuadrat dikali dengan X kuadrat tambah 2. Gitu ya. Maka di sini d dx akan menjadi 2X. Nah, berarti akar dari X kuadrat bisa saya keluarkan kan? Di mana akar X kuadrat itu adalah mutlak X. Jadi di sini X kuadrat plus 1. Di sini akan jadi mutlak X. Dikali dengan akar X kuadrat tambah 2. Nah, kalau kita mau masukkan mutlaknya, berarti di sini d dx akan menjadi 2x, x pangkat 3 plus x, ini jadi akar x kuadrat plus 2. Karena kan kita tahu bahwa mutlak A dikali dengan mutlak B ini akan menjadi mutlak AB gitu ya. Sifat mutlak yang kita pelajari di bab 0. Yang terakhir, tangen inverse ln x kuadrat. Oke. Y tangen inverse dari ln x kuadrat. Nah, kalau gini gimana? Ya dihitung. Nah, ini pakai biasa aja gitu, kayak nggak pakai apa-apa juga sih. Jadi langsung aja, berarti di sini d dx sama dengan 1 ditambah 1 plus ln x kuadrat dikuadratin. Nah, dikali dengan turunan dari ln x kuadrat. Nah, sekarang turunan dari ln x kuadrat itu apa? Turunan dari ln x kuadrat, ya kalau teman-teman nggak bisa nulis kayak ln x kuadrat turunannya apa gitu. Misalnya aja U sama dengan X kuadrat gitu kan. Berarti kayak ya ln U, turunan ln U kan seper U. Nah, jangan lupa dikalikan dengan turunan dalamnya. Berarti di sini turunan dari ln X kuadrat itu adalah 2X per X kuadrat. Gitu. Nah, maka di sini kita lihat nih bahwa sebentar.
Oh, maaf. Jadi 2x sama x kuadrat kan bisa dihapus gitu ya. Jadi ini ada. Ulang. Ini 2x per x kuadrat. X yang ini hilang, ini x-nya hilang. Jadi kalau kita sederhanain berarti dx adalah 2 per x kali 1 ditambah dengan saya tulisnya sebagai ln kuadrat x kuadrat aja ya. Gitu. Oke, itu untuk nomor 9. Jadi kecenderungannya adalah dikalikan lagi dengan turunan dalamnya gitu ya. Lanjut ke integralnya sekarang. Integralnya harusnya relatif lebih mudah harusnya. Karena kita udah terbiasa dengan teknik perintegralan, cuma nggak tahu juga. Mari kita coba lihat di sini. Yang A ini gampang banget ya, yang A ya. Itu bentuk umum banget gitu. Jadi kalau 1 per 1 min x kuadrat itu adalah sinus inverse berarti. Kita tinggal menghitung berarti sinus inverse dari x gitu ya. Batas bawahnya akal 2 per 2, batas ininya akal 3 per 2. Berarti ini adalah pi per 3 dikurangi dengan pi per 4. Gitu ya, kalau saya ubah semuanya jadi per 12, jadi pi per 12 gitu ya. Ya, jadi pi per 12. Lanjut ke yang B, kalau yang B itu adalah tangen inverse X dari akar 3, ini minus akar 3 per 3. Berarti tangen inverse dari akar 3 itu adalah pi per 3 dikurangi dengan minus pi per 6. Berarti ini 2 pi per 6 ditambah pi per 6 berarti jadinya pi per 2. Gitu ya. Lanjutkan kita ke yang C di sini. Yang C saya butuh modif dulu. Jadi yang C itu sin X per 1 ditambah cosinus X yang dikuadratkan dx. Nah, tahap ini kita misalkan si U-nya adalah cos X. Karena nanti DU akan menjadi minus sin X dx. Nah, perhatikan juga bahwa ketika kita memisahkan, ketika X-nya ini 0, U-nya akan bernilai 1. Sedangkan ketika X-nya bernilai pi per 2, U-nya akan bernilai 0. Sehingga ini menjadi integral dari 1 sampai 0. Ini minus ya. Kan minusin X dx. Berarti ini DU per 1 tambah U kuadrat. Nah, ini kita bisa ubah integralnya menjadi integral 0 sampai 1. Negatifnya hilang ya. Seperti video-video yang sebelumnya. Jadi di sini DU per 1 tambah U kuadrat. Maka ini sudah gampang banget. Ini berarti akan jadi tangen inverse dari U dengan batas atas 1 dan 0. Ya udah. Berarti ini akan menjadi tangen inverse 1. Berarti adalah pi per 4. Karena tangen inverse 0 ya 0. Gitu ya. Tidak ada yang lain. Lanjut D. dx dari x akar x kuadrat min 1. Ya, saya kan sih sebenarnya. Jadi kayak integral dari akar 2 sampai 2 dari dx. Ini x akar x kuadrat min 1. Gitu ya. Ya. Nah, ini ya langsung aja sih. Sebenarnya jadi secant sebenarnya. Jadi ini adalah secant inverse x. Ininya 2. Ininya akar 2. Nah, kapan secant ini bernilai 2 adalah ketika eh pi per 2 ya. Pi per 3. Pi per 3 ya. Karena kan seper cosinus 60 itu hasilnya 2 ya. Pi per 3 kan. 60 itu pi per 3. Nah, sedangkan akar 2 itu berarti kejadian ketika dianya adalah pi per 4. Ya kan. Karena 1 per setengah akar 2. Berarti jadinya 2 per akar 2 ya. Dirasionalkan jadi akar 2. 2 ya. Jadi ini pi per 3 dikurangin dengan pi per 4. Again, pi per 12. Lanjut yang E. Yang E integral dari E pangkat X ditambah 1 per 1 plus E pangkat 2X dx. Nah, ini kita ubah dulu teman-teman. Jadi kita ubah dulu ini jadi bentuk yang lebih kelihatan. E pangkat X
per 1 tambah E pangkat X yang dikuadratkan. Nah, kalau udah gini kan lebih enak gitu ya. Kita misalkan U-nya adalah E pangkat X. Maka turunan dari E pangkat X ya E pangkat X gitu ya. Nah, maka di sini akan menjadi integral dari DU dibagi dengan 1 tambah U kuadrat. Tidak ada bukan berarti adalah tangan inverse dari U tambah C. Kalau kita balikan, berarti ini akan menjadi tangan inverse dari E pangkat X tambah C. Lanjut, integral akar dari integral 1 per akar dari 12 min 9x kuadrat dx. Nah, ini lagi-lagi sama gitu ya. Kita coba otak-atik. Di sini kita bisa ubah soalnya menjadi integral dari 1 per akar 2 akar 3 dikuadratkan dikurangi 3x yang dikuadratkan dx. Sehingga kita misalkan U-nya adalah 3x gitu, maka DU akan sama dengan 3 dx. Nah, maka integral ini akan menjadi sepertiga dari integral DU. Ininya tetap ada 2 akar 3 kuadrat dikurangi dengan U kuadrat. Nah, bentuk ini sangat identik dengan bentuk kalau kita punya integral dari DU akar dari A kuadrat minus U kuadrat itu adalah sinus inverse dari U per A gitu ya, tambah dengan C. Nah, maka ini akan menjadi sepertiga sinus inverse gitu ya. Nah, U-nya adalah 3x. Jadi 3x per 2 akar 3 ditambah dengan C. Saya tahu tidak suka akar di bawah gitu ya. Maka ini jadi sepertiga sinus inverse. Kalau 3 per 2 akar 3, kita kalikan dengan akar 3, ini akar 3. Maka akan jadi 3, setengah akar 3 ya. Oke, jadi akar 3 per 2 berarti. Minus inverse akar 3 per 2 ditambah dengan C. Sorry, lupa X. Akar 3 per 2 X. Makanya bingung kok bisa anjay dapat konstanta. Buset dah. Ya dah, lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini mengulangi materi semester lalu gitu ya. Semoga nggak ada lah ya gitu ya, saya berharapnya. Karena nanti kalian juga lupa. Nah, di sini kita pakai GeoGebra aja lah. Sebentar, kita pakai GeoGebra deh. GeoGebra. Karena kita berkaitan dengan volume benda penjal gitu ya. Jadi enak banget kalau kita men-sketsanya pakai GeoGebra. Terus, gitu ya. Jadi kita punya daerah yang katanya dibatasi oleh kurva Y sama dengan secant inverse, sumbu X dan garis X sama dengan 2. Sumbu X itu berarti ini, kemudian X sama dengan 2. Nah, oke. Jadi, kurang lebih sketsa saya seperti ini. Ya, jadi luasannya itu adalah yang ini, gitu ya. Yang ini nih. Nah, yang warna hijau, ini adalah Y sama dengan secant inverse X. Nah, yang warna merah ini adalah garis X sama dengan 2. Yang warna biru ini adalah garis sumbu X ya, atau Y sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita mau cari volumenya. Kita kan berarti bisa pakai apa? Kalau kita review, kita bisa pakai metode kulit tabung gitu ya. Atau yang kedua kita pakai metode cincin. Nah, saya akan merekomendasi pakai metode cincin. Mengapa? Karena kita punya fungsinya itu, kalau misalnya kalau kita mau pakai kulit tabung, berarti saya harus pilih partisi tegak ini kan. Nah, kita harus pilih partisi tegak seperti ini. Nah, di mana menghitung integral ini kan menghitung integral dari
secant ini akan sangat sulit gitu ya. Nah, makanya di sini kita ubah aja. Yang kita punyanya itu adalah Y sama dengan secant inverse. Saya pilih partisi horizontal. Ingat ya, kalau kita mau pilih partisi vertikal harus dalam Y sama dengan. Kalau mau pilih partisi horizontal harus dalam X sama dengan. Jadi kan ini saya bisa tuliskan juga berarti X adalah secant Y. Gitu kan? Nah, X sama dengan secant Y. Nah, menghitung ini menurut saya jauh lebih gampang gitu ya. Nah, jadi kita akan mencoba mengambil eh partisi yang horizontal seperti ini gitu ya. Lalu saya nanti akan putar gitu terhadap sumbu X gitu kan ya. Nah, di sini kita menggunakan metode cincin. Ya kan? Kita menggunakan metode cincin gitu ya. Nah, berarti kita wajib tahu dulu nih, ini pepotongannya di mana ya? Sebentar. Kita harus cari dulu titik pepotongan ini. Ya, kapan secant inverse bernilai 2? Itu tadi ketika pada saat dia pi per 3 ya. Betul? Pi per 3. Jadi ini titik ini adalah pi 2, pi per 3. Artinya karena kita pilih partisi yang horizontal, kita akan lakukan integral dari 0 sampai pi per 3 berarti ya kan? Karena kalau kita lakukan partisi horizontal kan berarti integral dari 1 sampai 2 tuh. Nah, ini kita pakai dari 0 sampai pi per 3 gitu kan? Nah, sekarang ingat lagi kembali lagi nih. Jadi kan saya mau cari cincin. Jadi kan teman-teman nanti akan punya cincin ini ini saya pilih partisinya gini gitu ya. Terus nanti akan ngelilingi kan kayak ngebentuk kayak semacam apa ya? Donat lah gitu ya. Nih gini nih. Nah, gitu kan. Berarti untuk mendapatkan panjang ini ya, panjang yang ini, saya harus tahu jarak dari sini ke yang paling ujung berapa, jarak dari yang ini ke ini berapa. Jadi istilah kita tuh akan mengurangi jari-jari gede dikurangi jari-jari kecil, gitu kan? Nah, jadi di sini kita akan lakukan integral langsung aja lah ya. Jadi misalkan volumenya V, misalkan volumenya V gitu ya. Nah, di mana berarti kan ini kan luas lingkaran ya. Jadi eh V itu adalah pi, pi-nya bisa dikeluarkan tuh. Integral dari 0 sampai pi per 3. Nah, kalau misalnya kita lihat dari X ke Y itu selalu sekan Y ya. Ini jari-jari yang kecil ini, saya kasih warna hijau deh. Ini kan jari-jari kecil nih, yang ini. Jari-jari kecil ini selalu X sekan Y gitu kan. Nah, sedangkan untuk eh yang jari-jari gede berarti di sini ya. Nah, jari-jari gede ya kalau dilihat always konstan 2 gitu kan. Jadi saya punya di sini 2 kuadrat dikurangi dengan sekant kuadrat Y dy. Itu adalah integralnya. Jadi saya punya V pi integral 0 pi per 3 dari 4 minus sekant kuadrat Y dy. Nah, berarti saya bisa lakukan pemisahan di sini. Integral 0 sampai pi per 3. 4 dy saya pisahkan. Dikurangi integral 0 pi per 3. Dari sekant kuadrat Y dy. Nah, berarti di sini. Nah, integralnya kan 4y. Berarti kan di sini 4y berarti jadinya 4 pi per 3 ya. Jadi ini 4 pi per 3. Nah, sekant kuadrat Y integral adalah tangen. Ya, tangen. Jadi kita tinggal hitung tan dari pi per 3. Tan dari pi per 3 itu adalah akar 3. Gitu ya. Pi per 3 itu 60 kan ya? Akar 3 berarti. Ya udah. Berarti hasilnya adalah 4 per 3 pi kuadrat minus
akar 3 pi. Ya, satuan pangkat 3 gitu ya. Saya coba cek deh jawabannya, nanti salah deh. Bener nggak ya? Bener dong. Ya, betul. Ya, jadi gitu. Jadi lihat juga teman-teman, kalau tadi kita pakai partisinya vertikal, kita bisa gelok mati gitu kan ya. Karena kita harus mengintegralkan secant inverse x dx. Wah, ini mah bisa 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 ya bisa koit lah ya, bisa koit gitu ya. Nah, dengan mengubah ini menjadi dengan mengubah y secant inverse x menjadi x secant y, hidup kita lebih dimudahkan karena kita bisa mengambil partisi yang horizontal, yang horizontal, ya. Begitu. Terakhir soal nomor 12 dan yang kayaknya lumayan gampang lah gitu ya. Eh, sini diketahui bahwa integral 0 sampai 2 dari akar 4 min U kuadrat DU adalah pi. Gunakan substitusi, ya udah dibilang bahkan. Jadi kita, ya anggap aja kita punya soal gini deh. Nih, gini nih, kita punya soal gini. Kita udah dikasih tahu nih, oh anak-anak misalkan U-nya X kuadrat ya. Oke, Bu. Turunannya apa? DU 2X dx gitu ya. Nah, berarti di sini kan ada X dx tuh. Berarti X dx setengah DU. Berarti integral ini gitu ya. Oh, jangan lupa ya, ubah batasnya. Jadi ketika X-nya 0, U-nya 0. Ketika X-nya akar 2, U-nya 2. Nah, pakai warna kuning lah. Jadi ini menjadi integral dari 0 sampai 2. Jangan lupa setengahnya gitu ya. Akar 4 minus 4. Aduh, 4 minus U kuadrat DU. Ya, anak-anak, ya, ini udah dikasih tahu nih jawabannya pi. Oh ya, pi. Oke, jadi berarti ini adalah setengah pi gitu ya. Ya, setengah pi dong. Ini kan ini satu kesatuan ini semua udah pi gitu kan. Jadi ya udah jadi pi per 2. Ya, gitu aja. Untuk soal nomor 12. Gampang ya. Jadi kita sudah bahas dari soal nomor 6 sampai nomor 12. Kita akan lanjutkan lagi soal-soal berikutnya di video berikutnya. Oke, terima kasih.